Kurikulum itu ibarat peta perjalanan. Kalau petanya salah, ya perjalanan kita bisa tersesat. Di Indonesia sendiri, kurikulum udah banyak perubahan, mulai dari KTSP, K13, hingga saat ini yang terbaru adalah kurikulum merdeka. Perubahan itu wajar, tapi yang jadi pertanyaan, apakah perubahan kurikulum ini benar-benar akan memperbaiki pendidikan di Indonesia atau cuma sekedar ganti kemasan? Semuanya, saya Nabila Zahra akan membicarakan soal sesuatu yang menyangkut masa depan kita semua, yaitu kurikulum pendidikan di Indonesia. Apakah saat ini kurikulum kita sudah cukup relevan atau justru malah membingungkan? Kurikulum merdeka katanya lebih fleksibel. Guru bisa bebas memilih konten, peserta didik bisa belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Ada juga yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Intinya sih, agar peserta didik itu tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan abad 21. Secara konsep, kurikulum merdeka udah keren banget. Tapi jujur, implementasinya belum merata. Ada guru yang bilang, saya bingung harus mulai dari mana. Ada juga sekolah yang belum memiliki fasilitas untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Menurut saya pribadi, kurikulum merdeka memiliki niat baik. Tetapi niat baik saja belum cukup kalau pelaksanaannya belum siap. Nah, sekarang mari kita bicara mengenai kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Mengenai kelebihannya, ini adalah beberapa kelebihan dari kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih ramah siswa, tidak terlalu kaku. Kemudian, guru bisa lebih kreatif dan kontekstual. Kemudian, ada ruang untuk eksplorasi dan pembentukan karakter. Untuk kekurangannya, yang pertama, banyak guru yang belum dilatih secara maksimal. Kemudian, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Kemudian, pembelajaran juga bisa jadi tidak terstruktur kalau gurunya bingung. Kalau saya boleh kasih masukan, perubahan kurikulum harus diiringi dengan pelatihan yang masif dan berkelanjutan bagi guru. Selain itu, sekolah dari desa maupun dari kota harus memiliki akses pendidikan yang setara. Jangan sampai ada sekolah yang belum memiliki akses internet, tetapi di sisi lain juga ada sekolah yang bahkan belajarnya sudah memakai AI. Baik teman-teman, sekarang mari kita bahas lebih lanjut mengenai opini saya terhadap kurikulum merdeka pada saat ini. Bicara mengenai kurikulum pendidikan, saat ini di Indonesia sedang menerapkan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2022 sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Nah, kurikulum ini sedang berada dalam fase transisi dan penyesuaian menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berpusat pada peserta didik melalui implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dan guru dalam menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik peserta didik. Fokusnya ini terletak pada pengembangan kompetensi seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam penerapan kurikulum ini tentunya ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan, yaitu salah satunya, yang pertama ini bisa dilihat dari sisi kesiapan guru. Banyak yang belum sepenuhnya memahami filosofi dasar kurikulum merdeka itu sendiri. Banyak guru yang masih terjebak pada kebiasaan lama, kebiasaan sebelumnya yang mana berfokus pada guru. Sedangkan pada kurikulum merdeka sekarang, pembelajarannya adalah berpusat pada siswa. Nah, guru ini masih mengajar secara satu arah, menggunakan buku teks sebagai satu-satunya sumber dan menilai siswa itu hanya berdasarkan hasil ujian. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, hingga proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini seringkali hanya dilakukan secara simbolik karena keterbatasan waktu,
sumber daya atau pemahaman. Nah, menurut sepengetahuan dari beberapa sumber yang saya baca, saya melihat bahwa banyak guru yang masih menganggap perubahan kurikulum ini sebagai beban tambahan, bukan sebagai peluang untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ini bukan sepenuhnya kesalahan guru, karena pelatihan yang diberikan seringkali bersifat satu arah, normatif, dan tidak menyentuh kebutuhan nyata di lapangan. Kemudian yang kedua, bisa dilihat dari sudut pandang sistem pendidikan secara lebih luas. Kurikulum Merdeka ini belum diimbangi dengan kebijakan yang sepenuhnya mendukung ekosistem pembelajaran yang merdeka. Di satu sisi, guru diminta untuk merancang modul ajar sendiri, memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, dan mengembangkan asesmen alternatif. Tapi di sisi lain, mereka masih dibebani oleh tuntunan administratif yang tinggi, pengawasan berlebihan, dan kadang bahkan target numerik pada asesmen sumatif. Selain itu, masih terjadi ketimpangan yang sangat nyata antara sekolah-sekolah di daerah maju dengan sekolah-sekolah yang di daerah tertinggal. Sekolah yang berada di kota besar dengan akses internet yang memadai dan dukungan sumber daya yang cukup cenderung lebih mudah beradaptasi dengan perubahan ini. Nah, sebaliknya sekolah di daerah 3T atau terpencil terluar itu masih berjuang dengan keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar, dan bahkan listrik dan jaringan internet yang stabil. Nah, namun di luar itu, kurikulum Merdeka ini juga terdapat banyak kelebihan, seperti lebih fleksibel, siswa ini bisa belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, saya percaya bahwa arah perubahan kurikulum Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanistik dan kontekstual ini adalah langkah yang tepat, tetapi keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh bagaimana seluruh ekosistem pendidikan ini bergerak secara kolaboratif. Pemerintah tidak hanya cukup untuk menerbitkan panduan dan modul, tetapi perlu juga untuk memastikan keberlanjutan pelatihan, pendampingan intensif di lapangan, serta penghargaan yang layak bagi guru-guru yang berinovasi. Mahasiswa keguruan seperti saya harus dibekali tidak hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan keberanian untuk berpikir kritis terhadap sistem, serta kemampuan untuk menciptakan ruang-ruang belajar yang relevan, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Nah, dengan segala dinamika yang terjadi, saya optimis bahwa kurikulum pendidikan Indonesia ini akan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, namun perubahan ini juga tidak bisa terjadi secara instan, melainkan ini membutuhkan komitmen, keberanian untuk mengubah budaya belajar, dan kesediaan semua pihak untuk terus belajar. Nah, di luar itu terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi beberapa tantangan yang masih terjadi pada kurikulum Merdeka ini. Contohnya, pada kurikulum di Finlandia yang berhasil menduduki kurikulum pendidikan terbaik di dunia, mereka menerapkan seleksi bagi calon guru secara ketat. Maka dari itu, guru-guru yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang bagus, sehingga peserta didiknya akan diajari dengan guru-guru yang benar-benar memang terampil dan berkompeten. Nah, maka dari itu akan menghasilkan lulusan peserta didik yang unggul di bidang sesuai dengan kemampuannya. Nah, biar bagaimanapun, apapun kurikulum yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia pada saat ini, tentunya akan mengarahkan kepada pendidikan Indonesia yang lebih baik. Jadi, oleh karena itu, mari kita terapkan dengan maksimal semua kurikulum yang sudah ditetapkan. Pendidikan bukan cuma soal hafalan, tetapi soal bagaimana kita menyiapkan generasi yang akan datang yang siap menghadapi dunia nyata.
Kurikulum adalah alat, bukan tujuan. Jadi, yuk kita kritisi bersama, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun. Oke, sekian opini saya mengenai kurikulum di Indonesia saat ini. Sampai jumpa.